wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang luar biasa dan banyak sekali ya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Di antara nikmatnya yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, yang dengannya itu merupakan jalan satu-satunya bagi seseorang untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Selawat dan salam juga mari kita senantiasa curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga untuk pengikut beliau yang selalu setia mengikuti jejak dan syariat yang telah beliau ajarkan sampai hari kiamat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Open House Sekolah PKBM Anas Setara SMP. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang ada di sini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, senang sekali rasanya kita bisa bertemu, berkumpul, walaupun ada jarak yang memisahkan kita. Tapi alhamdulillah, dengan nikmat, kemudahan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu walaupun hanya secara virtual pada hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai lebih jauh ya, acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Aziz Al-Hakim yang insya Allah akan memandu acara open house pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya kita mulai acara hari ini. Apa saja ya susunan acaranya? Ya, jadi setelah saya membuka acara ini, insya Allah selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu setelah itu ada beberapa kata sambutan dari Kepala Sekolah PKBM Anas. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang program-program kurikulum dan program diniyah PKBM Anas, yang mana ini merupakan ruh ya dari acara hari ini, dan mungkin ini sebagai salah satu alasan yang kuat ya kenapa Bapak Ibu hadir meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Ya, tentunya selain Bapak Ibu ingin mengenal lebih dekat PKBM Anas seperti apa, ya pastinya dong secara khususnya ingin mengetahui kurikulum apa saja yang diterapkan oleh PKBM Anas. Ya, karena itu menyangkut ya untuk kepentingan pendidikan putra-putri kita nanti jika belajar di PKBM Anas. Baik itu pelajaran umumnya ataupun pelajaran diniyahnya. Nah, nanti kita akan sama-sama dengarkan dari Ustadz yang berada pada bidangnya. Dan yang terakhir dari acara ini adalah sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan bertanya seputar PKBM Anas. Wallahu taala alam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Ananda Rasyad, ya, siswa kelas 7 PKBM Anas. Mungkin saya langsung saja, di sini sudah hadir ya, Ananda Rasyad. Ya Ustaz, suara saya jelas. Assalamualaikum Rasyad.
Waalaikumsalam. Suaranya belum terdengar. Suara saya Wan, terdengar? Ya, terdengar. Oh, terdengar. tes. Terdengar suaranya? Terdengar Ustadz, jelas. Wan, saya tidak mendengar suara sama sekali. Oh, oke. Ya, Afwan, sudah coba dites Ananda Rasyad? Tes. Ya, alhamdulillah. Nah, silakan Ananda Rasyad bisa dimulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Wailul lil qasiyati ulaika fi dhalalin. Allahu nazzala ahsanal hadithi mutashabihan juludul ladzina rabbahum matalinu juluduhum ila dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had afaman yattaqi biwajhihi al-'adzabi yawmal qiyamah wa qila lil-zalimina dhuqu كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل سويان الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن يوم القيامة عند ربهم تختص Masya Allah, tabarakallah. Ya, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hati menjadi tenang dan tentram. Sangat menyejukkan sekali. Ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, di sekolah PKBM Anas, ya, insya Allah seperti ini juga loh. Setiap harinya kita memulai kegiatan PKBM, ya, kegiatan belajar, mengajar, dengan kegiatan tahfiz, ya, di mana siswa akan memulai dengan membersamai Al-Quran, ya, baik membaca, memorojaah, ataupun menghafalkan Al-Quran. Ya, Masya Allah, pahala mengalir deras sekali, ya, karena satu huruf yang dibaca dari Al-Quran akan dibalas 10 pahala, dan bahkan bisa berlipat ganda lagi. Ya, jazakumullah khairan untuk Ananda Kenzi. Afwan, jazakumullah khairan untuk Ananda Rasyad, ya, atas bacaan Al-Qur'annya. Ya, semoga Ananda kelak menjadi anak yang soleh, ya, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ya, saya juga masih terngiang-ngiang dengan bacaan Al-Quran tadi. Masya Allah, namun kita harus segera beranjak pada kegiatan berikutnya, yaitu sambutan, ya, dari Bapak Kepala Sekolah PKBM Anas, yaitu Bapak Ustadz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Nah, waktu dan tempat silakan Ustadz Ibrahim bisa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuthiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Islam Anas, Ustadz Solihun, yang kami hormati seluruh rekan-rekan guru dan panitia dan orang tua murid dan wali murid, rahimakumullah. Kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmatnya yang kita rasakan. Kebahagiaan pada pagi hari ini dalam keadaan damai, nyaman, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dalam ruangan Zoom ini. Alhamdulillah, sungguh nikmat yang besar. Hadirin sekalian rahmakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya. Itu siapa? Mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Mereka, kaum Yahud, kaum Nasara, mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan kabar tentang kedatangan Nabi terakhir dari kitab yang mereka baca, dari perihal kabar yang mereka ketahui dari para alim mereka. Sesuatu yang jelas. Pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan apa di sini? Bukan ya dengan istri-istri mereka. Bukan dengan ya'rifuna kama ya'rifuna azwajahum, bukan. Atau juga bukan dengan amwalahum, dengan harta-harta mereka. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal harta-harta mereka, bukan. Ataupun juga dengan kama ya'rifuna anfusahum, bukan juga dengan itu. Sebagaimana mereka mengenal diri-diri mereka. Tapi sini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, wajar mengenal anaknya sendiri. Sejak lahir, sudah mengenal, tumbuh, besar sedikit demi sedikit, menjadi anak, remaja, dan seterusnya. Mengetahui benar, dengan benar, siapa itu anaknya. Ya, sebelum orang lain, orang tuanya dulu, walinya dulu. Namun kita dapatkan sesuatu yang miris. Ada di antara keluarga kaum muslimin yang tidak kenal anaknya. Entah karena sibuk bekerja atau menganggap sudah beres nih diurus oleh pengasuh. Ditanya tentang anaknya, jawabannya tidak tahu. Apa minatnya tidak tahu. Apa bakatnya tidak tahu. Bahkan ditanya si fulan anak keberapa, jawabnya lupa. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya. Sesuatu yang sudah sepantasnya orang tua dari zaman dahulu sampai sekarang harusnya yang lebih mengenal, yang lebih tahu kebutuhannya, tahu minatnya. Itulah orang tua, itulah walinya. Dan insya Allah Taala yang hadir di sini adalah orang tua, adalah wali yang kenal dengan baik anak-anaknya. Ya. Sehingga bukan hanya sebatas mengenal lalu tidak ada sesuatu di baliknya. Mengenal lalu pilihkan yang terbaik. Pendidikannya apa yang sesuai dengan minatnya, bakatnya. Sehingga perlu juga mengenal sekolah
yang akan dituju. Maka di sini PKBM Anas Setara SMP mempersilahkan ya para orang tua bukan hanya di sini saja pada pertemuan ini untuk mengetahui, menggali informasi terkait dengan sekolah, namun di balik itu silakan datang, silakan hubungi ya narahubung untuk melihat langsung pembelajaran, melihat langsung keadaan sekolah dan seterusnya. Ini penting, mengenal anak, mengenal tempat belajar, ya. Namanya ilmu, namanya amal. Itu adalah sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan. Sebagaimana dikatakan ulama besar, muhaddits, ya dikenal atau termasuk yang menjadi perawinya Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama besar di bidang hadis, ya, berkata al-ilmu afdalu min al-amal liman jahulah wal amalu afdalu min al-ilmi liman alimah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada yang beramal bagi orang yang belum tahu, dan beramal itu lebih utama daripada menuntut ilmu bagi orang yang sudah tahu. Di sekolah dapat ilmu, bagaimana pengamalannya? Ya, di rumah. Dan di rumah diamalkan, diketahui oleh orang tuanya, walinya, membimbing terus, mengingatkan kembali. Nah, benar-benar gunakan kesempatan ini untuk menyimak, untuk bertanya, ya, apakah PKBM Anas ini adalah pilihan yang sesuai dengan kondisi anak-anak, ya, anak-anak saudara-saudara sekalian, atau PKBM Anas merupakan lembaga yang sangat cocok untuk bakat dan minat anak-anak. Ya, para hadirin sekalian, kita persilakan ya untuk menyiapkan diri, mungkin menyiapkan juga catatan atau hal yang ingin ditanyakan, kita persilakan. Dan insya Allah Ta'ala yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah berkah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ajar kepada kita semua dengan pelaksanaan pertemuan ini. Cukup sekian dari kami. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ibrahim selaku Kepala Sekolah PKBM Anas atas sambutannya yang begitu luar biasa. Masya Allah, ya, sangat penting sekali ya bagi kita sebagai seorang atau bagi orang tua, sebagai orang tua, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terkhususnya dalam masalah pendidikan mereka. Allah Ta'ala alam. Baik, kita beralih pada kegiatan berikutnya, yaitu penjelasan program kurikulum PKBM Anas yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Tatang selaku koordinator kurikulum PKBM Anas. Nah, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Tatang. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ahmad atas kesempatannya. Baik, saya izinkan saya untuk men-share slide materi. Afwan, sebelumnya kelihatan dan suara saya jelas? Alhamdulillah, jelas sekali Pak Tatang dan terlihat jelas share-nya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu sekalian, orang tua wali, para guru, juga rekan-rekan lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum di PKBM Anas Setara SMP ini.
bagaimana program kami rancang sedemikian rupa agar dihasilkan siswa-siswa yang unggul baik dari bidang diniyah maupun bidang umum. Di pemaparan kali ini saya ingin memaparkan yang pertama terkait visi dan misi di PKBM Anas Setara SMP, yang kedua profil pembina dan pengajar di sekolah kami, kemudian standar lulusan, kemudian program unggulan di sekolah kami, dan ekstrakurikuler serta fasilitas yang ada di sekolah kami. Yang pertama, visi dan misi. Kami memiliki visi, yaitu terbentuknya generasi remaja dengan ilmu syar'i, serta memiliki kompetensi akademik, ilmu pengetahuan umum, dan keterampilan hidup. Ya. Jadi memang sekolah kami memfokuskan diri kepada ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu diniyah, di mana pembelajaran kami itu 60% adalah pembelajaran diniyah, dan 40% pembelajaran umum, serta siswa juga dibekali pengetahuan dan keterampilan hidup guna mendukung pengembangan siswa ke depannya. Kemudian untuk misi kami yaitu menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencintai Al-Quran dan Sunnah serta memiliki akhlak Islami. Kemudian kami juga melaksanakan kurikulum nasional dan meningkatkan prestasi akademik, di mana kami itu berada di bawah dinas pendidikan. Kemudian kami juga mempunyai misi yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup. Kemudian profil pembina dan pengajar di PKBM Anas Setara SMP ini, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami memiliki ustadz-ustazah Ahlus Sunnah yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama seperti Darul Hadis Yaman, King Saud University, Libya, UGM, UI, IPB, UNJ, dan lain sebagainya, sehingga siswa-siswa insya Allah akan mendapatkan pengajaran langsung dari guru-guru yang berkualitas tentunya. Kemudian untuk standar kompetensi lulusan dari PKBM Anas Setara SMP, yang pertama kami mentargetkan untuk lulusan kami yaitu memiliki akidah serta manhaj yang benar berdasarkan Quran dan As-Sunnah, serta pemahaman generasi salaf. Yang kedua, memiliki karakter akhlak yang mulia. Tentunya ini merupakan cita-cita kita bersama memiliki generasi-generasi yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian juga standar lulusan yang ketiga yaitu memiliki kemampuan bahasa Arab, tentunya dengan pelajaran bahasa Arab yang kami rancang. Kemudian membaca Al-Quran lewat pembelajaran tahfiz dengan target hafalan minimal 3 juz hingga 7 juz untuk hafalan dengan tajwid dan makhorijal huruf yang benar. Nah, kemudian kami juga memiliki standar kompetensi lulusan yaitu memiliki keterampilan dasar dan kecakapan serta kemandirian. Selanjutnya tentunya mendapatkan ijazah paket B. Nah, ijazah paket B ini sudah diakui oleh dinas, diakui secara nasional dan bisa melanjutkan kemana saja, baik ke SMA negeri, SMA swasta, maupun pondok pesantren, mahad, dan lain sebagainya. Ya, sama seperti SMP pada umumnya. Kemudian untuk syarat kenaikan kelas ini, jadi kami juga merancang jadi sedemikian rupa agar siswa yang dihasilkan tadi seperti misi kami ingin menghadirkan siswa-siswa yang unggul. Nah, tentunya kami membuat rancangan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jadi kami berusaha untuk memastikan agar siswa belajar dengan baik, kemudian mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah.
Nah, kemudian untuk program unggulan kami yang pertama di bidang diniyah, karena 60% pembelajaran kami adalah diniyah, di mana pelajaran-pelajaran yang kami lakukan diantaranya adalah bahasa Arab, kemudian akidah, akhlak, hadis, kemudian fikih, sirah, kitabah, nahu, dan sorof. Ya. Kemudian untuk pendidikan umum yang menyesuaikan pendidikan dari Dinas Pendidikan, yaitu ada IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, keterampilan, ada juga keputrian, kemudian kepemimpinan, pendidikan kewarganegaraan, IPS, dan TIK. Kemudian ada juga program-program sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum nasional dan kurikulum diniyah kami, yaitu ada OSIS. Tentunya siswa bisa berorganisasi, belajar untuk memunculkan jiwa leadership-nya, kemudian kunjungan wirausaha kami adakan juga setiap tahunnya untuk mewadahi minat siswa yang memang ingin menekuni dunia usaha ke depannya. Kemudian juga tidak lupa menjaga jasmaninya lewat kegiatan renang, kegiatan sosial, kemudian ada juga hari bahasa di mana beberapa siswa ada juga yang memiliki minat di bidang bahasa, kemudian ada pekan IPA, daurah remaja, kegiatan bersama keluarga. Nah, yang menarik kita memiliki kegiatan bersama keluarga di mana kegiatan itu ketika kami memilih beberapa hari libur, di mana hari libur itu kami tugaskan siswa untuk lebih meningkatkan interaksi antara orang tua. Jadi di sekolah anak-anak diberikan tugas, kemudian nanti di rumah siswa ketika libur akan diberikan tugas untuk berinteraksi seperti bicara, ngobrol, atau melakukan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ikatan antara orang tua dan anak. Nah, serta nanti anak-anak mengemas lewat berbagai karya yang menarik tentunya. Nah, kemudian terkait penilaian, kami memiliki beberapa hal yang dipersiapkan. Yang pertama, terdapat 2 kategori mapel, yaitu diniyah dan umum, seperti tadi yang saya utarakan, di mana mapel itu memiliki rapor tersendiri, di mana untuk nilainya itu ada nilai harian, PTS, dan PAS untuk diniyah, dan nilai harian serta ujian modul untuk pelajaran umum. Jadi ada modul-modul untuk pelajaran umum. Kemudian ujian akhir, di ujian akhir ada ujian diniyah serta ujian pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan ijazah. Kemudian untuk nilai harian itu kami tidak hanya melihat dari nilai PTS dan PAS saja, tapi juga kami menghitung kehadiran, kedisiplinan, tugas kami hargai dan kami jadikan nilai untuk sumbangsi di nilai akhir. Kemudian dari sisi kognitif tentunya pengetahuan, praktik, sikap, dan tugas. Ya. Nah, kemudian untuk nilai harian performa kognitif ini ada pengetahuan, ada praktik, ada sikap, ada produk, dan tugas. Nah, sehingga siswa tidak hanya pintar saja di segi pengetahuan, tapi juga mereka melakukan secara praktik, kemudian sikapnya juga bagus, kemudian juga ada karya yang dihasilkan. Ya. Nah, kemudian selain kurikulum nasional, kami juga membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan di bidang ekstrakurikuler, di mana kami memiliki banyak ekstrakurikuler menarik yang bisa siswa ikuti sesuai minatnya. Yang pertama ada bahasa Jepang, kemudian ada Aikido, ya, bela diri, kemudian ada desain grafis. Nah, mungkin di zaman sekarang siswa sudah atau zaman menuntut untuk sesuatu itu tidak hanya bagus tapi juga menarik. Nah, jadi siswa juga dapat mengikuti kelas desain grafis ini. Ada juga futsal, kemudian English Club, ya, bahasa Inggris sangat penting sebagai bahasa internasional. Kemudian klub bahasa Arab juga, di mana siswa dapat juga perdalam kemampuan bahasa Arabnya. Kemudian ada cooking class. Ini biasanya yang banat, ya, siswa putri yang banyak minat di sini, tapi putra juga
bisa ikut juga. Kemudian ada klub basket, klub sains, dan panahan ya. Insya Allah untuk ekstrakurikuler sangat diminati sekali oleh siswa. Ya, kemudian untuk fasilitas yang ada di sekolah, yang pertama kami memiliki fasilitas yaitu sekolah orang tua. Ya, sekolah orang tua ini jadi setiap 1 bulan sekali orang tua siswa kami itu melakukan kegiatan sekolah. Jadi tidak hanya siswa yang sekolah, tapi orang tua juga ikut sekolah. Jadi ini membantu agar orang tua mampu memahami secara komprehensif apa yang benar-benar dibutuhkan dari siswa, bagaimana perkembangan anak itu step-stepnya seperti apa. Kemudian juga kami memiliki ruangan terpisah antara putra dan putri, jadi terpisah, dan masuknya juga terpisah, keluarnya juga terpisah. Kemudian guru ikhwan dan guru akhwatnya juga terpisah, ya, ruangan masing-masing. Kemudian setiap kelas memiliki fan atau kipas angin, AC, dan proyektor, ya. Kemudian juga kami menggunakan laptop dan di berbagai pelajaran. Kemudian kami juga memiliki, alhamdulillah, lapangan olahraga indoor maupun outdoor. Kemudian kami juga memiliki ruangan seni untuk keterampilan peserta didik. Dan juga ada kantin, UKS, unit kesehatan sekolah, ruang BK, toilet bersih dan sehat, serta ruang tamu berhijab. Kemudian juga di lingkungan kami, alhamdulillah, ada Masjid Ibnu Abbas, juga ada perpustakaan, laboratorium komputer, area parkir, dan antar jemput. Nah, di masa pandemi ini, alhamdulillah, sekolah kami sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, sudah dimulai dari sebulan lebih yang lalu, sudah dimulai pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian juga di pembelajaran online kami pun melakukan pembelajaran secara online, dan kami juga memilih media-media yang baik, dan tentunya karena pembelajaran online itu sangat panjang juga, kami mencoba untuk memilih tools-tool atau aplikasi yang nyaman untuk siswa digunakan, ya, dari mulai tampilan antarmuka, kemudian kemudahan siswa menjalankannya, kemudian kemudahan dalam mengakses tugas dan lain sebagainya. Nah, kami menggunakan berbagai tools seperti tools sinkronus atau pembelajaran secara langsung. Kami menggunakan 2 tools, yaitu Zoom dan Google Meet, ya, untuk pembelajaran langsung tatap muka secara online. Kemudian pembelajaran tidak langsung tapi secara online, kami membangun e-learning. Nah, di mana kami membangun atau mendevelop sendiri situs e-learning, di mana di situs ini siswa dapat mengakses pelajaran-pelajaran, video pembelajaran yang guru buat. Kemudian siswa juga dapat mengirimkan tugas lewat aplikasi e-learning yang sudah terintegrasi dengan siswa, dengan guru. Kemudian juga kami membuat tugas dan kuis semenarik mungkin agar siswa tidak bosan di dalam belajar, sehingga menariknya seperti di Kahoot dan Quizizz ini, dan Nearpod juga kami gunakan, adalah siswa bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi, dan juga berlomba-lomba untuk siapa yang cepat, gitu kan. Nah, itu siswa-siswa sangat antusias sekali dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kemudian juga kami ada proyek karya siswa, di mana siswa di masa pandemi itu masih bisa berkarya, masih bisa membuat tugas-tugas yang menarik. Ini beberapa hasil proyek karya siswa. Ada yang mendesain membuat sepatu, ini Ananda Naifa kelas 9, tugasnya mendesain sepatu. Kemudian ada yang membuat desain bangunan sekolah, ada Ananda Hafi kelas 7, kemudian Ananda Rashad yang tadi alhamdulillah membacakan ayat suci Al-Quran di awal acara, ini juga membuat desain seperti ini, desain lapangan sekolah. Kemudian ada yang mendesain t-shirt, dan juga ada yang mendesain masjid, ini Masjid Medan, ini Umair kelas 9. Jadi memang kami bekali siswa dengan keterampilan hidup, yaitu salah satunya juga keterampilan desain ini.
Kemudian juga keterampilan hidup yang lain juga membuat berbagai ini konstruksi sederhana, karena kan kita tidak tahu anak-anak akan menjadi apa ke depan. Jadi memang mereka bisa mencoba berbagai hal, dari mulai tadi desain limbah sampai berbagai hal yang lain. Ya. Nah, kemudian juga ada yang membuat dari limbah minuman aqua botol yang plastik itu dibuat kerajinan seperti ini. Ini Ananda Favian kelas 8, ada yang membuat dari tanah liat menjadi kerajinan clay yang menarik seperti ini, dan tentunya bisa dijual. Ada yang membuat piringan seperti ini, dan ini ada yang membuat kompos ya di rumah. Ini Ananda Azam kelas 8. Kita coba simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melihat perkembangan kompos di hari ke-18. Dari segi bentuk, kompos yang kualitas yang pertama 18 hari ini belum mengalami banyak perubahan karena masih berupa potongan-potongan daun. Baunya juga masih menyengat, dan juga di sini agak sedikit basah. Insya Allah kita akan melihat perkembangannya lagi selama seminggu kemudian. Sekian pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah siswa Ananda Azam kelas 8. Dia membuat kompos, tapi sudah 3 minggu, 3 pekan komposnya masih belum terdegradasi. Nah, hal yang kami rancang ke anak-anak adalah bahwa yang penting anak-anak itu mencoba dulu berbagai tugas yang diberikan. Masalah hasil kita bisa belajar, karena kan istilahnya sebuah percobaan itu tidak melakukan misalkan gagal itu dia bukan dikatakan tidak berhasil, tapi ada hal yang bisa dia pelajari. Nah, Ananda Azam ini belum berhasil dalam membuat kompos karena memang daun yang dia buat itu dia jadikan kompos itu terlalu kasar gitu, jadi sulit terdegradasi. Nah, jadi siswa yang lain juga bisa belajar, oh ternyata daun yang agak keras, agak susah dijadikan kompos atau memerlukan waktu yang lama. Nah, dan kami pun di sini ini salah satu yang berhasil, yaitu Ananda Ramirez kelas 8 juga. Saya Ramirez, tugas prakarya membantu kompos di hari yang 18 di hasil ada 18 kayak gini sih, kayak itu sih kayak masih ya oh itu anak sih mau ini mau yakin mau buat kita nanti mau buat terus ya gitu lah opos itu gitu lah Jadi memang di dalam proses pembelajaran ada berhasil, ada tidak. Yang penting di pembelajaran itu adalah siswa belajar kenapa bisa belum berhasil, kenapa bisa berhasil, dan belajar by proses itu yang memang kami bangun di sekolah ya, di pembelajaran. Nah, kemudian kami juga mengajarkan berbagai keterampilan seperti memasak. Ini juga membuat minuman, kemudian juga kami walaupun terbatas lewat Zoom, tapi juga kami juga mencoba untuk memaksimalkan pembelajaran lewat tutorial memasak via Zoom ya. Ini seperti ini. Kemudian juga ini ada siswa Rusdi kelas 8 belajar membuat bakso. Jadi memang kami bekali siswa dengan berbagai keterampilan. Ada yang membuat surimi seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, PKBM Anas memfokuskan diri untuk pembelajaran diniyah lewat kurikulum 60% memang pelajaran diniyah, kemudian tahfiz bahasa Arab pun kami rancang, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Wakadiniyah. Kemudian juga pembelajaran umum dan keterampilan hidup kami bekali untuk siswa dalam kehidupannya ya.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami memiliki jargon yaitu baik ya, dari kata bina, akhlak, iman, dan kejujuran, atau di akronimnya baik ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada Pak Tatang atas pemaparan program-program kurikulumnya. Jadi dari pemaparan yang beliau telah sampaikan, saya bisa simpulkan secara umum bahwa PKBM Anas untuk kurikulum umumnya mengikuti kurikulum nasional. Ya Masya Allah, jadi tetap ya, selain kami Sekolah Sunnah yang memprioritaskan dalam pelajaran agama, ya kami berikan juga porsi ya pelajaran umumnya ya sesuai dengan kurikulum nasional ya. Sehingga anak-anak tidak tertinggal dalam pelajaran umumnya dan tetap berada di bawah pendidikan nasional. Dan insya Allah kami selalu memberikan yang terbaik untuk siswa dan siswi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan program diniyah ya atau tentang pelajaran-pelajaran diniyah apa saja yang menjadi program di PKBM Anas, insya Allah di sini kami akan memutarkan sebuah video profil tentang PKBM Anas. Ya, mungkin langsung saja, silakan operator bisa ditayangkan videonya. Coba. Puan datang suaranya mungkin bisa di. Oh ya. Coba. Suaranya ada muncul? Belum ada, mungkin bisa dari awal lagi Pak. Oh ya, baik. Ya. Sekolah merupakan wadah pembelajaran kompleks yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan jenjangnya. Tiap jenjang telah menyusun visi dan misi berbeda. Pilihan sekolah tingkat lanjut pun beragam dengan program unggulan yang berdaya saing kuat. Oleh karena itu, PKBM Anas setara SMP hadir menjadi bagian dari lembaga pendidikan Indonesia yang menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai fondasi dasar pemuda Islami. Kami bukan sekedar memberikan pemahaman tauhid yang benar, melainkan mencontohkan bagaimana cara penerapan kaidah hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang tepat. Peserta didik pun dibekali kecakapan hidup, penguatan karakter, dan keahlian khusus lain yang dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai mukmin yang kuat? Insya Allah, pembekalan tauhid yang tepat, penerapan akhlak yang baik, dan pembiasaan kecakapan hidup yang berkelanjutan akan menghasilkan karakter yang mumpuni di berbagai bidang, terutama pada era industri 5.0 mendatang. Ya, Masya Allah. Ini sekilas ya tentang PKBM Anas. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses kembali video tersebut atau mungkin mau melihat-lihat video-video yang disajikan oleh PKBM Anas lainnya ya tentang
mungkin kegiatan-kegiatan apa saja atau info-info yang lainnya, ini bisa Bapak Ibu mengunjungi website kami di anas.org.id atau ke media sosial kami, baik Facebook, Instagram, atau YouTube ya, dengan nama Anas Saleh Cerdas. Wallahu ta'ala alam. Afwan, mungkin sudah tidak sabar lagi ya, Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui tentang program-program diniyah dari PKBM Anas. Nah, kita insya Allah akan bersama-sama mendengarkan penjelasannya saat lagi. Yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Deki Hafizahullah Ta'ala. Ya, tanpa mengurangi hormat kami, mungkin silakan Ustadz Deki bisa dimulai untuk penjelasan program-program diniyah dari PKBM Anas. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakumullah khairan pada MC Ustaz Ahmad selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua atau Kepala Sekolah Unit SMP PKBM Anas, dan juga telah hadir bersama kita Kepala Sekolah SD Anas, dan juga rekan-rekan sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat, ya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan juga wali murid yang hadir dalam acara open house di pagi hari yang cerah ini. Barakallahu fikum. Baiklah, sebagaimana telah kita dengar tadi berbagai macam paparan ya, dari susunan acara yang sudah berlalu, ya, dari pemaparan bidang atau koordinator kurikulum, ya, dan sudah sedikit juga menyinggung permasalahan pembelajaran diniyah. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan berbagai program diniyah dari PKBM Anas. Ya, di mana program diniyah ini adalah program unggulan di mana kita berdiri sebagai sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berporos kepada pembelajaran agama dengan pemahaman yang benar, ya, dan di bawah bimbingan, ya, asatidzah dari akidah dan akhlak yang benar pula. Maka dengan itu, insya Allah sedikit saya akan menjelaskan program diniyah. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ya. Di sini kita dari program diniyah, yaitu kita akan mempelajari akidah. Ya, di mana akidah adalah pondasi, ya, bagi seorang muslim, di mana kita berpijak di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, dan akidah yang dipaparkan, ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, dari kelas 1 itu kita mulai daripada menjelaskan makna tauhid, ya, dan juga pemaparan tentang macam-macam tauhid, dan juga apa-apa yang menggugurkan daripada tauhid. Ya, jadi
walaupun di SD sudah dipelajari dan sebagai pelengkapnya itu di SMP ya, untuk mempelajari akidah dan juga dipraktekkan ya dengan latihan-latihan dan juga tadabbur alam ya yang diadakan ya, setahun sekali biasanya cara kalau dulu itu kita kelas meeting ya, sebelum pandemi itu melakukan kelas meeting di luar, itu tadabbur alam dan belajar juga di luar. Namun di sini saya tidak bisa menampilkan slide-nya ya. Terus yang kedua adalah pelajaran fikih. Di mana pelajaran fikih ya, anak-anak mulai belajar bagaimana toharoh atau pertama mengenal air ya, air-air yang suci dan mensucikan, terus taharoh, terus itu sholat, tentang sholat, bagaimana praktek sholat itu di semester pertama, dan akan nanti mulai belajar untuk praktek wudhu yang benar ya, sesuai dengan sunnah, dan juga sholat yang benar, baca-bacaan sholat ya, seperti itu. Dan juga hadis ya, di mana hadis ya di SD itu sudah dimulai anak-anak untuk menghafalkan hadis. Kelanjutannya di SMP itu lebih diberikan pemahaman tentang mana hadis, dan juga dilanjutkan juga dengan hafalannya. Dan insya Allah ya, hafalan itu diberikan ujian ya, setiap semester itu ada ujian praktek, yaitu ujian hafal hadis ya. Hadis-hadis yang sudah dihafal itu diujikan. Kita memakai hadis Arba'in ya, Arba'in Nawawi, ada sekitar 42 hadis dalamnya. Dan juga akhlak ya, di mana di sini diajarkan akhlak pada anak-anak ya, dari dari akhlak mereka bangun tidur ya, akhlak adab di dalam bagaimana menyelesaikan ketika ada perbedaan pendapat, adab di dalam bercanda juga diajarkan di dalam kitab adab tersebut. Dan juga pelajaran tafsir ya, di sini ya, di awal kelas 7 mereka diajarkan bagaimana tafsir dari juz 30 ya, dimulai dari surat An-Nas, terus mundur ke belakang Al-Falaq ya, sampai surat Al-Humazah masalahnya. Itu di kelas 7. Tafsir ini dipelajarin hanya kelas 7 dan kelas 8. Ya, terus nah, dan program unggulannya lagi adalah bahasa Arab ya. Di sini bahasa Arab di PKBM Anas ini kita memakai metode halaqah, di mana ya, kita mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika anak-anak yang aktif ya, di dalam berbahasa Arab ya, itu dia akan masuk pada level yang setingkat dengan dia, yaitu dari sisi kemampuannya. Ada sekitar 3 level. Kalau sekarang 4 level ya. Level pertama itu level tamhidi, yang kedua level 1, level 2, dan level 3. Adapun buku yang dipelajari adalah ya buku Dursul Lughah untuk bahasa Arabnya. Ya, di mana buku Dursul Lughah itu memaparkan tentang bagaimana metode cara membaca yang benar, dan juga cara hiwar atau berbicara, muhadatsah, dan juga kaidah. Di situ kaidah yang sederhana di dalam buku bahasa Arabnya.
Dan juga dalam buku bahasa Arab itu dari kelas 7 itu anak-anak belum mempelajari ilmu nahwu dan shorof, namun dibekali dari bagaimana menulis, ya, menulis tulisan Arab di kelas 7-nya, ya, di level tamhidi. Ketika dia sudah masuk ke level 1, ya, mungkin juga di sana nanti dia kelas 8, ya, di sana barulah, ya, anak-anak mempelajari kitab nahwu dan shorofnya. Dan insya Allah dulu sebelum pandemi kita mewajibkan sekali, ya, baik bagi para guru ataupun karyawan SMP untuk melakukan aktivitas berbahasa Arab setiap harinya. Dan juga anak-anak, ya, dalam satu pekan itu ada jam khusus untuk anak-anak yang memang mereka tidak boleh memakai bahasa selain bahasa Arab. Itu ketika sebelum pandemi. Namun, ya, qadarullah, Allah masyafa'al, ketika pandemi ini, ya, program ini menjadi tertunda, ya, bukan ditiadakan, tertunda. Insya Allah nanti ke depannya kita akan terapkan kembali di dalam kewajiban berbahasa Arab. Silakan lanjutkan. Nah, yang kedua adalah tahfidz, ya. Tahfidz di mana di program PKBM Anas ini, ya, minimal anak-anak itu, ya, membaca yang benar dengan tajwid yang benar dan hafalan yang kuat, ya, minimal akan lulus dari Anas ini, ya, adalah dia bisa membekali diri dengan hafalan 3 juz, ya, dan bisa lebih, bahkan 7 juz, bahkan ada anak yang sampai 10 juz. Dan kita juga di sini memberikan dukungan berupa memfasilitasi anak-anak yang ingin mengambil waktu mereka yang tersisa dari pelajaran-pelajaran umum dan diniyahnya ingin melanjutkan untuk tahfidz. Di sini juga kita memberikan fasilitas untuk anak-anak lebih fokus kepada tahfidznya dan akan dibantu oleh guru-guru tahfidz yang ada insya Allah. Dan program tahfidz pun, ya, di sini kita mulai adanya setoran, ya, setiap bulan itu setengah juz dari hafalan yang sudah dihafal atau muroja, setengah juz setiap bulannya di awal bulan. Itu untuk memantapkan yang mana anak-anak walaupun mereka sedikit hafalannya ataupun yang sudah banyak itu agar lebih kuat lagi, ya. Minimal mereka walaupun mereka misalkan kurang, ya, anak-anak kan bertingkat-tingkat kemampuan mereka. Ada misalkan yang tidak kuat di dalam menghafal, ya, minimal mereka, ya, dalam program tahfidz ini mereka bisa membaca yang benar, ya, dan membawa bekal hafalan, ya, 1 juz tapi mungkin, ya, ingat mungkin, ya, kita tidak berbahagia dengan banyaknya hafalan, namun, ya, ketika distorkan ternyata bacaannya salah dan juga hafalannya pun tidak mungkin. Namun di sini kita lebih, ya, menekankan dan kerja keras, ya, untuk memantapkan bacaan anak-anak sebelum mereka jatuh di dalam hafalannya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, program kurikulum diniyah yang pertama itu, ya, kami di sini memfasilitasi bagi siswa yang ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, dan insya Allah akan dibantu oleh pengampunya yang sudah berpengalaman di dalam memanage anak-anak yang ingin menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini sudah dijelaskan, ya. Ya, lanjut terus. Ya. Ya. Jadi demikianlah, ya, untuk
program dinia yang sebagaimana yang sudah saya paparkan. Nanti kita akan mungkin lebih lebih enaknya lagi dan lebih paham lagi pada pendengar sekalian, wali murid ya. Sekalian, nanti ada waktu diskusi ya, waktu diskusi. Di situ bisa Bapak Ibu sekalian menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan berkaitan baik itu tentang kurikulum, kurikulum umumnya maupun kurikulum diniyah ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti kita akan masuk pada sesi diskusi ya. Mungkin dari saya selaku koordinator diniyah ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Silakan lanjutkan kepada MC atau operator. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz Deki atas pemaparannya. Ya, jadi pelajaran-pelajaran diniyah ini yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan ya, terlebih lagi untuk putra dan putri kita tercinta. Ya, jangan sampai di masa keemasan mereka ini mereka jauh dari agama, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya mereka dapatkan dari pelajaran-pelajaran diniyah. Ya, tentunya pelajaran diniyah yang benar dan lurus sesuai dengan atau berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, berikut ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah video tentang tentang beberapa kegiatan PKBM Anas, ya, pelaksanaan KBM di sini dan lainnya. Nanti akan kita tonton bersama dalam video. Ya, mungkin langsung saja ya, silakan Pak Operator bisa ditayangkan videonya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Kali ini kita akan jalan-jalan secara virtual loh dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa PKBM Anas setara SMP selama 1 tahun ajaran. Penasaran bukan? Yuk langsung saja kita simak. Setiap harinya, siswa PKBM Anas setara SMP mengawali kegiatan dengan tahfidz pukul 7.30 sampai 9.20. Di kelas tahfidz ini, siswa akan dibimbing oleh guru-guru tahfidz berpengalaman loh. Siswa akan dibimbing secara intensif dalam melatih makharijul huruf, tajwid, hingga hafalan Al-Quran. Setelah tahfidz usai, siswa akan belajar pelajaran umum seperti IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, keterampilan, serta pelajaran lainnya. Dan siswa juga akan mempelajari pelajaran dunia seperti fiqh, aqidah, akhlak, tafsir, dan lain sebagainya. Dan akan bergantian setiap harinya. Kemudian pukul 10.10 hingga pukul 11.30 siswa akan belajar tahfidz kembali guna memperbaiki bacaan dan menambah hafalan Al-Quran. Setelah istirahat dan salat zuhur, siswa akan memasuki pelajaran yang ditunggu-tunggu, yaitu pelajaran bahasa Arab. Di sekolah kami, siswa bahasa Arab digolongkan ke dalam level, di mana ada level dasar atau tamhidi, level 1, level 2, hingga level 3. Pembuatan level ini
bertujuan agar siswa mampu fokus belajar bahasa Arab tahap demi tahap, sehingga bukan saja siswa mampu berbicara dalam bahasa Arab, tetapi siswa juga mampu memahami apa yang dibicarakan lawan bicara dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sangat penting loh adik-adik sekalian. Dengan menguasai bahasa Arab, kita akan lebih mampu memahami makna-makna dalam Al-Quran. Setelah itu, pukul 13.50 sampai 15.00, siswa belajar kembali pelajaran umum dan diniyah. Oh iya, Ustadz lupa sampaikan bahwa guru-guru PKBM An-Nas setelah SMP berasal dari lulusan perguruan tinggi ternama seperti Darul Hadis Yaman, King Saud University Saudi Arabia, Libya, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, hingga Universitas Negeri Jakarta. Sehingga adik-adik sekalian memiliki kesempatan besar belajar dari banyak guru berkualitas. Alhamdulillah, tadi kita sudah jalan-jalan melihat apa yang dilakukan siswa PKBM An-Nas setelah SMP dalam kegiatan setiap harinya. Tidak hanya itu, di sekolah kami ada banyak sekali kegiatan menarik dan tentunya bermanfaat, serta menambah wawasan adik-adik sekalian dalam 1 tahun pelajaran. Yuk kita intip apa saja kegiatan-kegiatan tersebut. Setiap 1 semester, 1 kali siswa akan berkesempatan mengunjungi sebuah usaha. Siswa akan belajar secara langsung dari pemilik usaha bagaimana memulai usaha dan tips-tips menjadi pengusaha yang bermanfaat dan sukses. Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan mengunjungi Bank Sampah Tri Alam Lestari, Argas Food di Tangerang, hingga kita Juragan di Depok. Di masa pandemi ini, dikarenakan tidak dapat berkunjung secara langsung, kami juga mengundang langsung para praktisi tersebut untuk hadir di sekolah secara online. Dalam kegiatan outing class, kami mengundang banyak praktisi mulai dari ilmuwan di bidang perikanan dari Xiamen University China, kemudian ilmuwan iklim dari Wageningen University Belanda, dan kami juga mengundang data engineer lab dari Tokopedia, salah satu unicorn teknologi di Indonesia, untuk sharing pengalaman kepada siswa kami. Siswa dapat belajar dari dini bagaimana para profesional bekerja di berbagai bidang, sehingga mereka bisa memilih mau menjadi apa ke depan. Kesempatan mengikuti kegiatan kajian remaja. Banyak sekali topik kajian remaja yang menarik loh, seperti bagaimana menjaga diri kita, kisah hebat tentang kejujuran, fly yes, prestasi yes, achievement, motivation training, daring, anti-boring, my careful, Ramadan, hingga pesantren kilat. Dalam 1 tahun ajaran, siswa insya Allah berkesempatan untuk mengikuti kelas renang sebanyak 2 hingga 3 kali. Kemudian di sekolah kami juga diadakan kegiatan liburan bersama keluarga, di mana siswa akan mendapatkan tugas untuk membantu pekerjaan rumah Umi dan Abi di rumah, serta siswa berkreasi menceritakan kembali kegiatan tersebut dalam bentuk poster yang menarik seperti ini, dan ini.
Kegiatan menarik lainnya adalah Pekan Bahasa. Pada kegiatan ini, siswa belajar untuk mengekspresikan pelajaran bahasa yang dipelajarinya ke dalam berbagai bentuk, seperti puisi dan berkisah yang tentunya dalam 3 bahasa yang kami pelajari, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian, setiap perayaan Idul Adha, kami mengadakan kegiatan daurah bersama terkait hal-hal yang dapat dipelajari dari perayaan Idul Adha. Dilanjutkan makan jamaah, dan tentunya siswa berkesempatan untuk ikut dalam prosesi penyembelihan hewan kurban. Sekolah kami, alhamdulillah, memiliki ekstrakurikuler menarik seperti panahan, sains club, desain grafis, basket, futsal, dan cooking class. Sebetulnya masih banyak kegiatan menarik lainnya, tetapi Ustadz takut nanti terlalu panjang ceritanya. Yuk gabung menjadi siswa PKBM ANAS setara SMP. Pendaftarannya dapat dilakukan secara online loh ke kontak ini. Sampai jumpa adik-adik sekalian di sekolah kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, untuk selebihnya nanti bisa mengunjungi website kami ya, di anas.org.id atau ke media sosial kami, baik Facebook, Instagram, atau YouTube ya, dengan nama Anas Soleh Cerdas. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, alhamdulillah, tidak terasa ya, 1 jam telah berlalu. Akhirnya kita sampai pada sesi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab. Nah, di sini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian ya, jika ada yang ingin ditanyakan terkait PKBM ANAS secara umum, ataupun ada hal-hal dari program kurikulum atau program diniyah yang ingin ditanyakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung ataupun melalui kolom chat yang telah disediakan. Barakallahu fikum. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah dari kegiatan-kegiatan acara yang telah kita lakukan tadi sudah jelas semua? Ya, mungkin atau ada yang terlewat? Ya, jika ada yang terlewat, ya sekarang momennya nih kita coba gali lebih dalam tentang PKBM ANAS. Ya, jika ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan, bisa ditanyakan langsung. Ya, silakan. Insya Allah, berarti tidak ada yang ingin bertanya ya. Alhamdulillah, berarti apa yang telah kami informasikan, apa yang telah guru-guru kami, ustadz-ustadz telah sampaikan tentang program diniyah, program kurikulumnya, insya Allah itu sudah jelas semua untuk Bapak dan Ibu sekalian.
Eh, mungkin di sini Pak Tatang, Afwan, tadi mau ada tambahan sebelum diakhiri ya? Oh iya Ustadz, afwan. Ya, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah berarti sudah jelas informasi yang telah kami sampaikan semuanya. Oh ada Ustadz, ada pertanyaan. Oh, Masya Allah, ada Ya, pertanyaan. sebelum pertanyaan, afwan Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran gelombang kedua, ini insya Allah pembukaannya sudah berlangsung dan maksimal itu tanggal 14 Januari, kemudian ujiannya tanggal 15 dan pengumuman 30 Januari. Insya Allah nanti kami juga coba kirimkan ke Bapak Ibu sekalian mungkin via chat untuk brosur alur pendaftarannya. Mungkin ada pertanyaan Ustaz Tafadul. Baik, ya di sini sudah masuk satu pertanyaan dari Ibu Uyun Mufaza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk seleksi masuk PKBM Anas, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak? Jazakumullah khairan. Ya, ini siapa nih ya kira-kira yang menjawab Pak Tatang? Silakan Pak Tatang atau Ustadz Zul ataupun Pak Admin, Pak Rusdi bisa disampaikan jawabannya. Baik Ustadz, mungkin saya bantu Silakan jawab. Pak Tatang. Ya, sesuai di formulir untuk persyaratannya itu, Bapak Ibu yang pertama mengisi formulir pendaftaran dan surat komitmen di bit.ly sekian, kemudian fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, fotokopi ijazah SD sederajat atau pendidikan terakhir. Kalau belum ada mungkin nanti ini bisa menyusul pas foto tersebut dan mengikuti akun Instagram, Facebook, memfollow-nya. Itu saja untuk persyaratan pendaftaran. Ya, bisa kalau khairan Pak Tatang. Ya mungkin saya tambahkan sedikit terkait pelajarannya mungkin ya. Cara tes masuknya itu tes apa saja gitu. Jadi PKBM Anas itu ketika melaksanakan tes itu tes wawasan umum ya, IPA, matematika, kemudian juga tes diniyah ya, wawasan dia tentang ilmu agama seperti apa, kemudian juga yang terakhir itu ada tes Al-Quran. Ya, di sana ditanya-tanya tentang hafalannya, kemudian dites membaca. Jadi itu kurang lebihnya yang mungkin bisa dipersiapkan oleh anak-anak untuk mengikuti seleksi masuk PKBM Anas. Nah, di sini ada masuk kembali pertanyaan dari Bapak Safruddin. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah Anas bisa menerima pindahan? Ya, jazakumullah khairan. Silakan, mungkin bisa dibantu jawab Pak Tatang atau Pak Rusdi. Ya betul, untuk sekolah kami juga menerima pindahan untuk kelas 8 mungkin, atau mungkin sekarang kelas 7 ya, karena masih mau semester 2, mungkin nanti di awal semester 2 bisa pindahan dari kelas 7 8. Tapi untuk kelas 9 agak susah karena udah mau ujian akhir gitu. Mungkin di kelas 7, kelas 8 masih bisa. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, jazakumullah khairan Pak Tatang. Ya, masih ada waktu nih untuk kita tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal yang menyangkut PKBM Anas. Ya, sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian.
Masya Allah, ya insya Allah ini ada satu. Insya Allah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mungkin sudah jelas dan sangat jelas tadi ya dari penyampaian telah disampaikan oleh masing-masing bidangnya tadi. Ya mudah-mudahan itu bisa membuat keputusan untuk Bapak Ibu sekalian ya dalam mengambil atau dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, wallahu taala alam, insyaallah jika tidak ada yang ingin tanyakan, berarti saya akan akhiri ya kegiatan open house pada hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah berkat izinmu ya Allah, ya, kemudahan dan pertolongan darimu ya Allah, kegiatan demi kegiatan dari acara open house hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak, Ibu semua yang telah menghadiri acara ini. Ya, saya secara pribadi selaku MC di acara hari ini dan juga mewakili seluruh panitia yang ada, ya, ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.